Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan laporan magang, proposal skripsi mahasiswa diploma 4. Yang pertama itu bahan dan ukuran kertas dan aturan sampul depan. Kemudian pengetikan, jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi atau margin, format paragraf, permulaan kalimat, judul bab, judul subbab, judul anak subbab, penomoran halaman, kemudian penulisan tabel, gambar, dan persamaan. Kemudian penulisan nama penulis dalam kalimat kutipan, nama penulis dalam daftar pustaka, nama penulis lebih dari satu subkata, nama yang diikuti dengan singkatan. Nama dengan garis penghubung, derajat kesarjanaan, kutipan, catatan kaki, dan istilah baru. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 bit. Ya, ukuran 12. Ukuran font untuk isi dalam tabel adalah 10 bit. Untuk isi dalam tabel adalah 10. Jarak antara dua baris adalah 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kalau kutipan langsung lebih dari 4 baris, maka jarak antar barisnya adalah 1 spasi. Ini dengan jarak 1 spasi. Kutipan yang lebih dari 4 baris. Ini gambar 1 contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris. Jadi dia 1 spasi. Jarak antar alinea didahului dengan 6 bit, spacing after 6 bit. Batas tepi margin, tepi atas 3, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm. Format paragraf. Penulisan paragraf menggunakan format justify, rata tepi kiri dan kanan, kecuali pada persamaan atau rumus, tabel, gambar, dan subjudul. Contohnya seperti di bawah. Judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Nomor bab ditulis dalam angka Arab 1, 2, 3. Misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nomor bab dan judul bab diberi spasi sebesar 1,5 bit. Nomor bab dan judul bab ditulis dengan huruf kapital dan tebal. Dengan huruf kapital dan tebal, bold. Dan diatur rata tengah dengan jarak 3 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan tanda titik. Judul subbab diketik mulai batas tepi kiri dan tebal. Judul subbab diketik mulai dari batas tepi kiri dan tebal. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan. Kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik.
Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru. Judul anak subbab diketik mulai batas tepi kiri. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak subbab dimulai dengan alinea baru. Tingkatan subbab maksimal 3. Apabila tingkatan subbab lebih dari 3 tingkat, maka dapat mengikuti urutan penomoran sebagai berikut. Contoh dari penulisan judul bab, subbab, dan anak subbab. Jika pada penulisan naskah ada rincian harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka Arab atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Contohnya berikut ini. Rincian ke bawah. Penggunaan tanda peluru balet yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan. Penomoran halaman. Bagian awal laporan, yakni mulai lembar judul sampai abstrak, menggunakan nomor halaman dengan angka Romawi kecil, I, dan seterusnya. Di bagian kanan bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Nomor halaman pada lembar judul tidak ditampilkan. Bagian utama yakni dari bab 1 hingga daftar pustaka menggunakan nomor halaman dengan angka Arab di bagian kanan bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Bagian lampiran menggunakan nomor halaman dengan angka Arab di bagian kanan bawah. Ini bagian lampiran ya, dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Bagian lampiran. Sedangkan untuk penomoran lembar judul lampiran menggunakan angka Arab di bagian tepi kiri atas. Contohnya sebagai berikut. Lampiran 1 kuesioner. Baru nomor halamannya di bawah. Nah, ini. Ya. Contoh lampiran. Tabel gambar dan persamaan. Penyajian tabel gambar dan persamaan harus diawali dengan kalimat pengantar. Penulisan nama tabel dan gambar menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Tabel. 1. Garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya 3. Garis horizontal. Dari kiri ke kanan itu ya, hanya 3. Yaitu 2 pada bagian atas judul kolom dan 1 pada penutup tabel. Garis tabel vertikal tidak diperbolehkan. 2. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab dan berurut untuk semua bab, serta judul tabel ditempatkan di sisi kiri di atas tabel, tanpa diakhiri titik. Nomor judul tabel menggunakan ukuran font 12 bit. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab tabel tersebut berada. Misalnya tabel 11 berarti tabel pertama yang ada di bab 1 dan tabel 21 berarti tabel pertama yang ada di bab 2. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab tabel. 4. Isi tabel menggunakan ukuran font 10 bit. Isi tabel menggunakan ukuran font 10. Bila diperlukan, keterangan dibuat di bawah tabel secukupnya, termasuk sumber rujukan tabel dengan ukuran font 10 dan spasi 1. Keterangan yang dibuat di bawah tabel, termasuk sumber dan spasinya 1. Contohnya seperti ini. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Nah, seperti ini dia tabelnya. Garis horizontalnya hanya 3. Garis vertikal tidak ada. Nulisan gambar, bagan grafik peta dan foto semuanya disebut gambar.
nomor gambar menggunakan angka Arab diikuti keterangan gambar dan diletakkan rata tengah di bawah gambar. Diletakkan rata tengah di bawah gambar. Rata tengah di bawah gambar. Adapun contohnya sebagai berikut. Ini. Gambar 22 transformasi data menjadi informasi. Keterangan gambar ditulis di bawah gambar dengan tata letak posisi berada di bawah atau center dengan besaran font 12. Nah, beda tadi sama tabel 10. Nomor gambar harus menyertakan nomor bab gambar tersebut. Berada. Misalnya gambar 11 berarti gambar pertama yang ada di bab 1. Dan gambar 21 berarti gambar pertama yang ada di bab 2. Bila gambar melebihi batas lebar kertas, maka tata letak kertas harus dibuat memanjang atau landscape. Bila gambar melebihi lebar kertas, maka tata letak kertas harus dibuat memanjang atau landscape. Ukuran gambar, lebar dan tingginya diusahakan supaya wajar dan proporsional. Penggunaan bahasa yang dipakai dalam pengetikan naskah adalah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Untuk kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Misalnya saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain. Tetapi subjek dibuat dalam bentuk pasif, dalam kurung penulis. Untuk kata ucapan terima kasih seperti pada kata pengantar, penggunaan kata saya diganti dengan penulis. Yang paling penting juga, penggunaan kata istilah sebaiknya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Atau padanan kata sebagaimana yang ada di dalam Badan Bahasa Kemdikbud.go.id. Jika harus memakai istilah bahasa asing, menggunakan huruf miring. Nah, gitu ya. Penggunaan kata penghubung tidak boleh dipakai dalam memulai suatu kalimat. Penggunaan tanda baca titik. Yang pertama digunakan pada akhir kalimat. Kedua dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. 1.1 latar belakang. Tabel 1.1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Nah, misalnya ya, 1 kurung. Tutup kurung A, tutup kurung B, tutup kurung. Tanda baca titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contoh gambar 1.1. Yang satu keduanya nggak dibuat titik lagi. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Dipakai di dalam daftar pustaka, diletakkan di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda baca tanya atau seru, dan tempat penerbit. Jika terdapat suatu istilah yang merupakan suatu singkatan, maka penulisan pertama kali harus disertai dengan kepanjangan istilah tersebut. Contoh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, titik, 2000 titik, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sempurnakan, titik. Ya, penggunaan tanda titik. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, perincian ya. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat maju setara. Contohnya,
Pada abad ke-20, makna teknologi diperluas tidak hanya pada alat-alat dan mesin-mesin, koma. 3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, penelitian ini menggunakan variabel gaya hidup karena objek dalam penelitian adalah telepon seluler BlackBerry. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, meskipun demikian, koma. Tanda petik dipakai untuk menandakan kutipan langsung dalam naskah tulisan. Menurut Sumitro dan kawan-kawan 2006-81, tanda petik untuk menunjukkan kutipan, menandakan kutipan langsung, ya. Tanda petik dipakai untuk menandakan kutipan langsung. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, mouse atau tetikus. Nah, ini dia tanda petik. Tanda baca petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tas khas Papua, tanda petik tunggal. Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama depan, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan. Yang pertama, nama penulis dalam kutipan, kalimat kutipan. Penulis yang tulisannya dikutip dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan. Diikuti dengan DKK dan kawan-kawan. Nah, ini contohnya. FIS DKK 1997. Nama penulis dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya. Dan tidak boleh hanya penulis pertama. Kalau di daftar pustaka tidak boleh. Harus dicantumkan semua namanya. Nama penulis lebih dari satu suku kata. Jika nama penulis terdiri dari dua suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, baru singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya yang semuanya diberi titik. Muhammad H. Rasid, koma, ditulis Rasid M. H. Nama yang diikuti dengan singkatan. Untuk nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu dengan suku kata yang ada di depannya. Nah, contohnya Mawardi, A titik I titik. Nah, William D. Ross Junior, ditulis Ross Jr titik koma W titik D titik. Nama dengan garis penghubung. Kalau nama aslinya dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara dua suku kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya Sulastin garis penghubung Sutrisno. Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan dalam proyek. Kutipan. Kutipan adalah pendapat, buah pikir maupun gagasan seseorang yang dikutip untuk mendukung atau memperkuat pendapat atau argumentasi penulis. Secara umum kutipan terbagi dalam dua jenis, yaitu kutipan tidak langsung. Ada ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri. Nah, kutipan tidak langsung. Yang kedua, kutipan langsung adalah ide konsep orang lain yang disalin sesuai dengan asli. Catatan kaki. Penggunaan catatan kaki sebaiknya dihindari jika tidak diperlukan. Catatan kaki ditulis dengan jarak satu spasi.
Catatan kaki diberi unsur sesuai dengan nomor kutipan. Catatan kaki menyertakan nama pengarang, judul karangan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Nah, ya. Nama pengarang, judul karangan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang digunakan dalam penulisan uraian dan disusun ke bawah menurut abjad nama air penulis pertama. Minimal 5 buku untuk laporan magang dalam 5 tahun terakhir. Skripsi minimal 10 buku dalam 5 tahun terakhir. Saya ulangi, skripsi minimal 10 buku dalam 5 tahun terakhir. Skripsi minimal 10 buku dalam 5 tahun terakhir. Ya. Jadi demikianlah dulu pedoman penulisan laporan skripsi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua.